أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوة الإيمان معاشر المسلمين حفظكم الله جميعا. Tidak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Di antara karunia besar yang Allah berikan adalah karunia sehat dan waktu luang. Dan semoga kita dapat menjadi hamba-hambanya yang betul-betul memaksimalkan, memanfaatkan dua karunia ini dalam kebaikan dan kemanfaatan. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti manhaj, meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Ar-Riba Ad-Dararuhu wa Atharuhu fi Dha'il Kitab wa Sunnah, yaitu tema sebuah kitab yang mengangkat tema tentang riba serta dampak negatifnya yang disadur dengan beberapa landasan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Dan pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada tema tentang riba fadl. Apa itu riba fadl? Riba fadl secara umum adalah riba terkait penambahan. Dan ini biasanya berlaku pada riba jual beli. Jadi secara umum nanti akan dibahas, mungkin saya kasih pengantar terlebih dahulu bahwa riba itu secara umum ditinjau dari sebabnya terbagi menjadi dua. Ada riba duyun, riba al-qurud atau riba utang. Kemudian yang kedua ada riba al-buyu', yaitu riba jual beli. Kita tidak berbicara tentang riba al-qurud, riba utang, tapi kita berbicara tentang riba jual beli. Riba jual beli terbagi menjadi dua. Ada riba fadl, yaitu penambahan nilai. Ada riba nasi'ah, riba pengakhiran atau penundaan barang. Sehingga ini nanti banyak berkutat pada komoditi ribawi. Komoditi ribawi yang 6. Yang dimana komoditi ribawi ini yang pertama ada emas dan perak, dan ini satu kelompok. Kemudian ada kelompok kedua, yaitu makanan pokok, semisal kurma, gandum kasar, gandum halus, kemudian garam. 6 komoditi ribawi ini kemudian nanti akan dikiaskan kepada segala hal yang bisa dikiaskan pada keenamnya yang memiliki illat atau sifat yang serupa. Baik ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Syekh Al-Qahtani rahimahullah pada pemaparan kali ini tidak memulai dengan definisi apa itu riba fadl, namun beliau memulainya dengan beberapa dalil yang menjelaskan tentang haramnya riba fadl yang menjadi bagian dari turunan riba jual beli. Baik, beliau membawakan riwayat pertama yang berbunyi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi'u adz-dzahaba bidz-dzahabi, jangan kalian menjual emas dengan emas, illa mislan bimislin, kecuali senilai, sama nilainya, tidak boleh ada yang berbeda. Wala tashuffu ba'dha ala ba'd,
Dan jangan kalian menambahkan atau melebihkan salah satu dari dua jenis emas yang ditukar. Wala tabi'ul wariq bil wariq illa mithlan bimislin, dan jangan kalian melakukan pertukaran emas dengan perak dengan perak kecuali senilai. Wala tashuffu ba'daha 'ala ba'd, dan jangan kalian melebihkan nilai yang satu di atas nilai yang lainnya. Wala tabi'u minna ghaiban binajizin, dan jangan kalian melakukan pertukaran komoditas tadi ini yang disebutkan, yang satunya itu ada di majelis akad, yang satunya lagi tidak hadir di majelis akad. Ini nanti lebih kepada penjelasan tentang riba nasi'ah. Kemudian riwayat lain, beliau membawakan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi'u dinara bid-dinaraini wala dirham bid-dirhamain. Jangan kalian melakukan pertukaran satu dinar dengan dua dinar, kemudian satu dirham dengan dua dirham. Mengapa? Karena dinar dan dirham ini adalah mata uang sejenis. Di masa dulu, dinar itu adalah mata uang yang terbuat dari perak, emas, dirham yang terbuat dari perak. Jadi bila ditukar antara satu dirham, maka harus dengan satu dirham. Dan harus di majelis akad selesai. Tidak boleh ada yang melebihi nilai salah satunya, kemudian tidak boleh ada yang tertunda. Begitupun dikiaskan dengan mata uang yang ada saat ini. Bila kita menukarkan misalnya rupiah, maka penukaran rupiah dengan rupiah haruslah senilai dan selesai di majelis akad. Misalnya 100.000 rupiah dengan 100.000 rupiah, namun pecahan 10.000, maka harus senilai. Tidak boleh ada 100.000 dan 105.000. Nah, nanti akan terjadi yang namanya riba fadl. Kemudian beliau membawakan kembali hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wal-sya'iri bil-sya'iri wat-tamru bil-tamri wal-milhu bil-milhi. Jadi beliau menyebutkan 6 komoditas ribawi, 6 barang ribawi yang apabila ditukar itu memiliki 2 syarat apabila sejenis, yaitu harus senilai, kemudian yang kedua harus selesai di majelis akad. Apa itu kata beliau? Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, kemudian gandum halus atau juwawut ditukar dengan gandum halus, kemudian gandum kasar ditukar dengan gandum kasar, kemudian kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam. Syaratnya ada 2. Bila sejenis dan satu kelompok, yaitu senilai atau sama timbangannya, sama takarannya. Kemudian yang kedua selesai di majelis akad. Tidak boleh ada yang tertunda. Ini bila satu kelompok dan sejenis, kurma dengan kurma, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah. Namun bila berbeda jenisnya namun satu kelompok, semisal emas dengan perak, maka boleh berbeda nilai ukurannya, namun juga harus selesai di majelis akad. Kurma dengan misalnya ditukar dengan gandum, ini berbeda jenis namun satu kelompok, sama-sama makanan pokok. Ini boleh berbeda ukuran takaran timbangannya, namun harus selesai di majelis akad. Maka secara umum, bila pertukaran itu sejenis dan sekelompok, maka memiliki 2 syarat, harus seukuran, senilai, satu timbangan, satu takaran, sama. Kemudian yang kedua harus selesai di majelis akad.
Namun apabila berbeda jenisnya namun satu kelompok, maka boleh berbeda nilainya. Misalnya pertukaran mata uang dolar dengan rupiah, itu berbeda nilainya, namun syarat yang harus dipenuhi adalah selesai di majelis akad. Kata beliau, faman zada aw istazada faqad arba. Barang siapa yang menambah atau meminta ditambahkan dari pertukaran sejenis dan sekelompok tadi, maka dia telah melakukan riba. Al-akhidh wal mu'ti fihi sawa. Yang memberi serta yang menerima semuanya sama, pelaku riba. Dan ini banyak terjadi biasanya menjelang hari-hari Lebaran. Ada pertukaran uang baru dengan uang lama, sama-sama rupiah. Yang satu 100.000, yang satu 105.000. Pertanyaannya 5.000 ini uang apa? Inilah yang dimaksud dengan uang riba. Mengapa? Ada yang berlebih. Rupiah ditukar dengan rupiah, tidak memandang mau baru mau lama, harus sama-sama 100.000. Tidak boleh ada yang berlebih. Sebagaimana yang sabda Nabi SAW tadi dipaparkan, wala tashuffu ba'daha ala ba'd. Jangan menambahkan nilai yang satu di atas yang lainnya. Sehingga bila 100.000 ditukar dengan 100.000, 100.000 yang lama ditukar dengan 100.000 yang baru, pecahan 10.000. Inilah yang seharusnya dilakukan. Semoga bisa menjadi evaluasi bagi rekan-rekan pelaku pertukaran uang rupiah dengan rupiah. Barakallahu fikum. Kemudian beliau membawakan juga hadis riwayat Ubadah bin Samit yang memiliki makna serupa dengan hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri tadi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum kasar dengan gandum kasar, kurma dengan kurma, garam dengan garam, itu memiliki syarat. Apa itu? Satu, harus senilai, satu takaran, satu timbangan, sama ukurannya. Yang kedua adalah harus selesai di majelis akad. Namun kata beliau di sini, fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, apabila berbeda jenisnya namun satu kelompok, maka juallah atau pertukarlah sebagaimana yang kalian inginkan. Artinya berbeda nilainya boleh. Riba fadl tidak berlaku pada jenis yang berbeda. Namun ingat, riba nasi'ah tetap berlaku. Apa itu? Harus selesai di majelis akad. Tidak boleh ada yang tertunda. Baik, ikhwatal iman azani Allah wa yakum. Ada satu riwayat lagi. Semoga insyaallah ta'ala bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Ini ada beberapa riwayat, kurang lebih 4 tadi yang kita sampaikan. Riwayat yang telah dipaparkan, dinukilkan oleh Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani rahimahullah ta'ala terkait tentang dalil keharaman riba fadl. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat memberikan edukasi yang bermanfaat bagi segenap kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.